Sahabat DA dimanapun berada, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pecundang memiliki arti kalah, yang dikalahkan, orang yang menghasut, atau orang yang menipu. Ya, sebutan pecundang seringkali digunakan untuk menyebut seseorang yang telah kalah ataupun tidak memiliki keberanian melakukan sesuatu, namun melancarkan serangan fitnah atau berita bohong lainnya. Sebutan ini bisa digunakan dalam berbagai macam konteks kehidupan, salah satunya saat berkompetisi. Dalam hal ini, rasa kesal, pikiran negatif, dan kecewa dapat menyelimuti hati saat kita mengetahui orang terdekat ternyata adalah seorang pecundang. Namun di balik perasaan tersebut, kita bisa mengambil hikmah terbaik di dalamnya, mengenai pentingnya keberanian, kepercayaan, dan kesetiaan serta loyalitas. Sebab hubungan akan makin awet dan harmonis dengan adanya komitmen antara satu sama lain untuk saling terbuka, mengerti, dan menerima. Perbedaan mendasar dari karakter pecundang adalah bahwa sebuah kegagalan akan menginspirasi bagi seorang pemenang. Namun untuk seorang pecundang, itu dianggapnya sebagai kehancuran. Nah, setiap kalah dalam prestasi, fitnahlah yang jadi alat ampuh bagi seorang pecundang. Yang membedakan seorang pejuang atau pemenang dengan pecundang adalah keberanian untuk mencoba. Pemenang membandingkan prestasinya dengan tujuan mereka, sedangkan pecundang membandingkan prestasinya dengan capaian orang lain. Pemenang melihat jawaban setiap masalah, pecundang melihat masalah pada setiap jawaban. Para pecundang akan selalu sibuk mencari tepuk tangan, sementara para pemenang akan selalu mengerti cara menghargai. Semua orang pernah gagal. Sebagian menyerah, sebagian bangkit kembali. Untuk itulah muncul istilah pecundang dan pemenang. Seandainya setiap yang kita takutkan selalu terjadi, maka yakinlah peradaban dunia sudah lama musnah. Namun kenyataan adalah kebanyakan apa yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Apa yang kita takutkan kemungkinan bisa terjadi dan akan menimpa kita. Tapi itu semua bisa kita atasi dengan mempersiapkan diri sejak dini. Sahabat DA dimanapun berada, bergaulah dengan para pemenang. Karena pemenang memberi pengaruh baik pada diri kita. Sedangkan pecundang dapat meracuni diri dan pikiran kita. Ingatlah bahwa mimpi itu hanya milik seorang pemenang, bukan kepunyaan si pecundang. Rasa takut bukanlah untuk dinikmati, tapi untuk dihadapi. Setengah dari ketakutan hilang di langkah pertama, dan sisanya akan menghilang di langkah berikutnya. Jadi jangan pernah berhenti melangkah untuk tak menjadi pecundang sejati. Sejarah tidak akan pernah mencatat para pecundang dalam kisah dan buku manapun, walaupun bumi melahirkannya. Sesungguhnya pecundang dan pemenang sebenarnya sama-sama hebat. Hanya saja punya kesibukan yang berbeda. Pemenang sibuk berkarya dan berbuat positif, sementara pecundang sibuk berkomentar negatif. Mereka hanya sibuk mengurusi urusan orang lain dan tidak pernah menyelesaikan urusannya sendiri. Seseorang yang pengecut, apalagi pecundang, biasanya hanya bisa membicarakan orang dari belakang, tak punya keberanian sama sekali untuk berhadapan langsung. Agar hidup kita positif, bergaulah dengan para pemenang. Karena pemenang memberi pengaruh baik kepada kita. Sedangkan pecundang dapat meracuni. Kita tidak akan pernah bisa terbang seperti elang jika hanya bergaul dengan ayam di daratan. Pilih dengan baik dengan siapa kita bergaul dan menghabiskan waktu. Karena itu akan menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Demikian Puspa Ragam untuk edisi kali ini. Saya Zaki Arsyad, salam DA Public Speaking.